Dan untuk menjamu tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim Pasa itu membuat bangunan ini yaitu tempat peminuman umum bagi jemaah haji yang datang untuk melaksanakan ibadah haji sebelum mereka masuk ke kota atau ke tanah haram. Tempat ini hampir berbatasan dengan tanah haram. Jadi ini masih termasuk tanah halal. Ternyata Ustadz, di depan ini ada tembok yang terbentang, itu ternyata penjara ya? Iya, betul. Nah, hai, balik lagi di channel lagi Sakip. Halo sahabat Gilby semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal Alamin. Seperti biasa, bagi yang mau nonton videonya Umi dan Aa Gilby, jangan lupa sholat dan ngaji dulu. Bagi yang belum sholat dan ngaji, harus sholat dan ngaji dulu. Bagi yang sudah sholat dan ngaji, alhamdulillah, semoga istiqomah. Ini Aa Gilby keringetan banget nih. Tuh, Nah, mukanya dan tuh. diazab sama Allah. Tuh, dan diazab sama Allah. Nah, sahabat Gilby, sekarang ini Umi dan Aa Gilby sedang ada di daerah Jumum. Jumum ini kurang lebih setengah jam perjalanan dari pusat Masjidil Haram. Di depan ini terlihat banyak sekali puing-puing bekas tenda pengembala kambing yang ada di padang pasir. Tuh, lihat. Masya Allah. Jadi berantakan kayak gini ya, terlihatnya jadi seperti kumuh. Di sini ada sofa-sofa dan ini pagi hari sekitar pukul 8, tapi sudah panas sekali. Jadi ke badan itu gerah ya sahabat ya. Dan di video kali ini Umi Gilby mau memperlihatkan tempat yang sangat bersejarah. Tempat ini sering didatangi oleh para jemaah haji pada zaman dulu, tepatnya pada zaman Turki Utsmani. Di sini dulu dipasangi tenda-tenda dan di sini tempat peristirahatannya para jemaah haji. Nah, di tempat ini pula ada satu bangunan, nggak satu sih sebetulnya, adanya dua di depan sini dan di sana. Nanti kita akan menuju ke sana juga. Cuman Umi Gilby mau memperlihatkan yang ini dulu, yang ada di depan mata kita semua ya. Umi Gilby mau menjelaskan apa sih cerita di balik bangunan ini dan seperti apa sejarahnya. Di sini Umi Gilby sudah ditemani sama Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah wabarakatuh. tidak asing lagi ya untuk para penontonnya Umi Gilby. Semuanya sudah kenal insya Allah dengan Ustadz Salam Salim. Ada channelnya namanya Salam Salim. Silahkan subscribe, ada di bawah. Dan di sini juga ada Abi Gilby, ada Ustadz Ridwan, nama channelnya Ridwan Ahmad Al-Maki. Ustadz, ini jangan bosan-bosan ya Umi Gilby ajak berjelajah. Insya Allah Enggak bosan lah ya insya Allah. Dan Umi Gilby juga mau nanya nih tentang sejarah yang ada di tempat ini. Kita juga akan sama-sama mendengarkan penjelasan sejarah di balik bangunan ini. Kita tanya langsung ke Ustadz Salim. Ustadz, gimana ini sejarah tentang tempat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang lebih tahu tentang kebenaran sejarah yang berkaitan dengan tempat ini. Akan tetapi setelah saya baca dari beberapa artikel yang berkaitan dengan sejarah yang ada di tempat ini, maka saya dapati dari sebuah sejarah tentang kemerdekaan daerah Hijaz. Hijaz itu adalah daerah yang melingkupi kurang lebih Makkah dan Madinah. Jadi tempat ini disebutkan adalah seperti yang kita lihat di papan penjelasannya yang berwarna merah, tertulis Sabil Hidah. Sabil Hidah itu kalau di dalam bahasa kita adalah tempat peminuman air untuk umum. Jadi tempat ini adalah tempat peristirahatan jemaah haji yang ingin melaksanakan haji dari berbagai daerah yang
khususnya dari daerah sebelah sana, kurang lebih dari daerah Madinah mungkin ya. Maka mereka sebelum masuk ke kota Makkah itu mereka istirahat terlebih dahulu di tempat ini untuk mempersediakan tenaga, memulihkan tenaga kembali setelah perjalanan yang begitu panjang. Maka mereka istirahat, dan di tempat istirahat ini disediakan tempat air minum oleh kekuasaan atau kerajaan yang memegang daerah ini ketika itu, yang mana kalau kita lihat dari sejarah, yang pertama membuat bangunan ini atau yang pertama membuat tempat peminuman umum ini adalah Ibrahim Pasha. Ibrahim Pasha itu adalah anak dari kerajaan yang memegang kekuasaan Ottoman Turki, kurang lebih seperti itu. Maka dari situlah tempat ini sampai sekarang diabadikan, dan ini tidak satu ya, nanti di sana ada satu lagi dan bangunannya hampir sama, dikarenakan seperti halnya kita ketahui, jadi jemaah haji dari berbagai daerah, dari berbagai negara itu sangat banyak sekali, sehingga tidak cukup untuk menyediakan tempat minum hanya satu saja. Sehingga ada tulisan Sabil Hidah 1 dan ada Sabil Hidah yang kedua, tempat minum air umum yang pertama dan tempat peminuman air umum yang kedua. Jadi kurang lebih sejarahnya, kesimpulannya bahwa bangunan ini adalah bangunan yang pertama dibangun oleh Ibrahim Pasha yang memegang kekuasaan tempat Hijaz ini sebelum kerajaan Saudi memegangnya. Dan untuk menjamu tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim Pasha itu membuat bangunan ini, yaitu tempat peminuman umum bagi jemaah haji yang datang untuk melaksanakan ibadah haji sebelum mereka masuk ke kota atau ke tanah haram. Jadi sangat layak sekali tempat ini didirikan di sebelah sini. Kenapa? Dikarenakan tempat ini hampir berbatasan dengan tanah haram. Jadi ini masih termasuk tanah halal, dan kita beberapa, mungkin ada 1 kilo ya Bu Gilby, 1 kilo ke depan itu nanti kita akan menemukan perbatasan antara tanah halal dan tanah haram. Jadi sebelum mereka masuk ke tanah haram itu mereka beristirahat terlebih dahulu di tempat ini. Ada dalam sejarah buku lain dikatakan mereka membuat tenda dulu di tempat ini untuk persediaan tenaga dan lain sebagainya, dan setelah mereka cukup istirahat barulah mereka masuk ke tanah haram untuk melaksanakan prosesi ibadah haji. Kurang lebih seperti itu sejarah yang berkaitan dengan tugu ini yang disebut dengan Tugu Sabil Hidah atau tempat peminuman air umum ketika jemaah haji beristirahat di tempat ini. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah. Jazakallah khair Ustaz Sama-sama, Salim atas sama-sama. penjelasan tentang sejarah yang ada di tempat ini. Nah, sahabat, karena ini kan tempatnya itu ada 2. Ini di tulisannya itu ada Sabil Hidah 2 dan di depan ada Sabil Hidah 1. Sekarang kita akan melihat secara lebih jelas seperti apa bentuk bangunannya. Tapi mohon maaf, Umi Gilby nggak bisa masuk karena ini digembok, sahabat. Nah, Dilindungi ini, dilindungi dan tidak ada celah. dan di belakang itu ada penjara nih. Iya, nanti kita akan melihat seperti apa kondisinya. Alhamdulillah, tadi sama-sama kita sudah mendengarkan penjelasan sejarah tentang bangunan yang ada di depan ini. Dan Umi Gilby di sini melihat ada batu yang berjajar dan jenisnya beda-beda. Masya Allah, batu ini jenisnya beda dan warnanya aja juga beda. Ini warna merah hati, ini warna abu, dan ini warna coklat. Masya Allah, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yuk, sekarang Umi Gilby mau memperlihatkan tempat yang kedua di sana. Jadi kita harus jalan ya, dan lumayan agak sedikit jauh, dan kita melewati pasir seperti ini. Harus hati-hati karena di sini banyak sekali paku dan benda tajam lainnya. Karena di depan ini kan tadi kita sudah lihat ya, ini bekas bangunan pengembala kambing. Jadi di sini banyak paku-paku, jadi harus super hati-hati. Nanti kita akan lanjut kalau sudah mendekati bangunan yang kedua itu. Alhamdulillah, sekarang kita sudah ada di tempat yang kedua, dan ini bangunannya tidak jauh beda dengan bangunan yang pertama. Nah, Ustadz Salim, alhamdulillah ya, kita sudah melihat dari yang pertama, sekarang kita melihat dari yang kedua. Jadi ini bangunannya memang sangat dilindungi dan tidak bisa mendekat atau melihat secara dekat dari bangunan ini. Jadi ini juga sama tulisannya ya? Iya, betul. Tuh, ini tulisannya juga sama. Alhamdulillah. Gimana ini tanggapan Ustadz Salim setelah melihat keadaan
yang dulunya sangat ramai dipadati oleh para jemaah haji? Insyaallah tabarakallah. Yang pertama, saya sangat bersyukur sekali pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua sama pemerintah Arab Saudi yang masih melestarikan situs-situs sejarah yang berlaku pada masa-masa lalu, sehingga kita yang ada pada masa-masa atau pada abad-abad modern ini lebih tahu lagi, atau perasaan diberikan tahu sama pemerintah Arab Saudi tentang sejarah-sejarah yang ada pada masa lalu, dan dibuktikan dengan situs-situs sejarah yang masih dilestarikan sampai sekarang. Iya. Jadi masya Allah tabarakallah, seperti hanya kita lihat ini dipagari dengan kawat yang begitu kuat sekali. Iya, betul. Kita bisa bayangkan kita saja tidak dibatasi atau tidak diamankan dengan kawat yang ini. Mungkin lebih ya, banyak yang orang coret-coret. Iya, betul. Itu. Karena ini lokasinya tidak jauh dari pemukiman penduduk padat dari sebelah sana, sebelah kiri kanannya. Iya. Jadi masya Allah tabarakallah, dan ini juga membuktikan kepada kita bahwa pemerintah yang berkuasa pada masa-masa lalu itu sangat menjunjung tinggi, memuliakan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka membuat tempat peminuman umum seperti ini. Iya. Insyaallah tabarakallah. Alhamdulillah. Dan bisa dilihat sahabat, itu dari atas bangunan ada seperti pancuran untuk mengeluarkan air dari atas. Jadi sudah terbayang ya dulu seperti apa sejuknya tempat ini, karena terdengar percikan air dan ramainya oleh para jemaah haji yang sudah memakai kain ihram. Tapi sekarang kondisinya sudah seperti ini. Tadi sudah dilihat sama sahabat Gilby semua, banyak sekali bangunan, sisa-sisa dari para pengembala kambing. Dan ternyata Ustadz, di depan ini ada tembok yang terbentang, itu ternyata penjara ya? Iya betul, katanya ini kabarnya penjara yang ada di sekitaran kota Mekah Al-Mukarramah. Iya, jadi ini penjaranya sangat dekat, tinggal jalan. Dan di samping sana juga ada kantor polisi ternyata. Jadi kita juga tidak gegabah untuk mengambil gambar di sini. Kita juga tidak gegabah untuk masuk. Seperti inilah situasinya. Terima kasih untuk sahabat Gilby, terima kasih untuk Ustadz Salim yang sudah membantu menjelaskan tempat sejarah yang ada di tempat ini. Semoga pahalanya terus mengalir untuk Ustadz Salim karena sudah memberikan kami ilmu. Amin, Allahumma amin. Yuk sahabat, sekarang kita akan meneruskan perjalanannya. Kita akan ke tempat sejarah apa lagi. Terus saksikan di channelnya Umi Gilby yang mengabarkan tentang sejarah Islam, tempat-tempat bersejarah yang ada di kota suci Mekah, Madinah, dan kota-kota lainnya. Dan di sini ada Gilby yang udah nunggu di dalam mobil. Nah sahabat, aku kecapean nih. Aku pengen minum yang dingin-dingin. Nah juga jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Nah dan di bawah atas dan komen di deskripsi. Nah dan di sini ada Gilby, Umi, Abi, Asalim, sama Adi Duan pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, panas.